Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Suatu ketika ayahnya yang kaya menikah dengan ibu tiri yang jahat. Dia menetap di rumah bersama kedua putrinya. Mereka cantik dan berwajah putih, tapi jahat dan kejam di hati. Dan kemudian tibalah saat yang sulit bagi gadis malang itu. Dari pagi hingga larut malam, mereka memaksanya melakukan pekerjaan kotor, mengangkut air, memanaskan kompor, memasak makanan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dan di samping itu, saudara tiri melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesal sebanyak mungkin. Mereka mengejeknya, menuangkan kacang polong dan gandum ke abu, dan dia harus duduk dan mengambilnya. Di malam hari, ketika dia lelah bekerja, dia harus pergi tidur bukan di tempat tidur, tetapi di lantai di sebelah kompor. Dan karena dia selalu dalam abu, debu dan kotor, saudara perempuannya memanggilnya Cinderella. Tetapi kemudian pada suatu hari raja memulai pesta, yang seharusnya berlangsung selama 3 hari penuh, dan memanggil semua gadis cantik di negara itu ke pesta itu sehingga putranya dapat memilih pengantin untuk dirinya sendiri. Ketika dua saudara perempuan yang disebutkan itu mengetahui bahwa mereka juga dapat datang ke pesta itu, mereka langsung mulai berdandan dan bersolek. Cinderella juga ingin pergi menari, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya pergi, karena dia tidak punya baju atau sepatu, dan dia kotor. Dan kemudian ibu tiri yang jahat menuangkan semangkuk gandum ke abu, dan berkata bahwa jika Cinderella mengumpulkannya dalam 2 jam, maka dia bisa pergi dengan saudara perempuannya. Cinderella pergi ke taman dan menangis. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda. Mereka menukik di atas abu dan mulai mematuk, jadi mereka memilih semua biji-bijian dalam mangkuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dan semua orang terbang kembali. Cinderella membawakan mangkuk untuk ibu tirinya, mulai bersukacita, berpikir bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tapi ibu tirinya tidak mengizinkannya masuk. Dia membelakangi Cinderella dan bergegas bersama kedua putrinya ke pesta dansa. Ketika tidak ada yang tersisa di rumah, Cinderella duduk di lantai dan menangis dengan sedih. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda, dan mereka membuang pakaian dan sepatu mereka, berkilau dan semuanya dari emas. Dia dengan cepat mengenakan gaun ini dan mendatangi pengantin wanita. Mereka melihat saudara tiri dan ibu tirinya dan berpikir bahwa itu pasti putri yang aneh, dia sangat cantik dengan gaun emasnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran keluar untuk menemuinya, meraih tangannya dan mereka mulai menari. Dan dia sangat menyukai Cinderella sehingga dia tidak ingin berdansa dengan gadis lain. Dia menari sampai malam dan akan kembali ke rumah, tetapi pangeran meminta untuk mengantarnya pergi. Dia ingin tahu gadis cantik siapa ini dan di mana dia tinggal. Tapi Cinderella lari darinya dan naik ke tempat perlindungan merpati. Pangeran memerintahkan untuk menghancurkan tempat perlindungan itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tidak ada tempat di dekat dia bisa menemukan orang asing yang cantik itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cinderella diselamatkan oleh merpati yang membawanya pulang. Pangeran kesal dan pergi ke istana dengan kepala menunduk. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu, mengangkatnya, sangat kecil dan elegan dan semuanya dari emas murni. Pangeran menduga bahwa ketika Cinderella melarikan diri darinya, sepatu dari kaki kirinya tertinggal di salah satu anak tangga. Pangeran sangat senang, dan diperintahkan untuk menemukan nyonya sepatu ini, dan kepada siapa sepatu itu cocok, dia akan menikah dengan yang itu. Orang tua kembali dari pesta, mereka melihat bahwa Cinderella sedang tidur dengan kemeja di atas abu, dan lampu redup menyala di dekat kompor. Kedua saudara perempuan itu pergi ke kamar mereka, berharap besok mereka akan cukup beruntung untuk mengenakan sepatu emas. Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka, dan berkata bahwa setiap orang yang ingin mencoba sepatu calon istrinya harus keluar. 2 saudara perempuan keluar, dan ibu tiri mengunci Cinderella di rumah dan tidak membiarkannya keluar. Kakak perempuan mencobanya sepatu kecil. Adik perempuannya mencobanya sepatunya bagus. Pangeran hendak pergi, tetapi Cinderella keluar dari jendela dan berlari ke arahnya. Dan dia memakai sepatu, dan itu pas untuknya. Pangeran menatap matanya dan mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya.
Dia membawa Cinderella, menunggang kuda, dan pergi untuk bermain pernikahan dengannya. Dan dia memerintahkan saudara perempuan dan ibu tiri untuk dikunci di rumah mereka, dan jangan pernah membiarkan mereka keluar dari sana. Beginilah cara mereka dihukum karena kejahatan dan penipuan mereka. Suatu ketika ada seorang pangeran di negeri yang jauh. Sudah waktunya dia menikah. Raja ingin putranya menikah dengan putri sejati. Ratu menginginkan putranya bukan hanya putri raja dan ratu, tetapi juga agar dia lembut, cerdas, dan anggun. Dan dia sendiri ingin mengikuti perintah hatinya. Pangeran pergi mencari pengantin wanita. Setelah beberapa hari perjalanan, dia mencapai kerajaan terdekat. Raja setempat menyukai pangeran yang sopan dan tampan. Dan dia membawanya ke putrinya. Sang putri sangat cantik. Tetapi setelah berbicara dengannya, pangeran menyadari bahwa dia sangat bodoh, dan tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya. Dia meminta maaf, mengucapkan selamat tinggal, dan melanjutkan perjalanannya. Di kerajaan berikutnya, raja dan ratu dibuat terpesona oleh pangeran muda, dan segera mengundangnya untuk bertemu dengan putri mereka. Mereka membawanya ke ruang makan, tempat sang putri sedang makan. Pria muda itu menyapa, tetapi gadis itu bahkan tidak memandangnya. Dia sangat bersemangat tentang makan malamnya. Sang pangeran mengira bahwa sang putri tidak peduli padanya. Mengucapkan selamat tinggal, dia meninggalkan kerajaan ini juga. Pangeran berkeliling dunia untuk menemukan kekasihnya. Setelah berusaha keras, dia kehilangan semua harapan untuk menemukan pengantin yang cocok. Raja dan ratu sangat prihatin tentang ini. Tetap saja, mereka senang putra mereka tidak menikahi gadis yang salah. Suatu malam, badai hebat dimulai. Hujan itu turun seperti ember, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Pangeran tidak bisa tidur, melihat kilatan petir, dan terus memimpikan putrinya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Ketika pangeran membuka, seorang gadis muda berdiri di ambang pintu. Dia gemetar hebat saat dia basah kuyup karena hujan. Gadis malang itu sendirian di tengah cuaca buruk yang mengamuk ini, tetapi bahkan di tengah hujan dia tampak sangat manis. Dia berkata bahwa dia tersesat di hutan dan diminta untuk melakukan pemanasan di dalam rumah. Pangeran merasa kasihan pada gadis malang itu dan membiarkannya masuk ke dalam rumah. Dia membawanya ke ruang tamu dan mendudukkannya di depan perapian. Gadis itu berkata bahwa dia adalah seorang putri dari kerajaan yang jauh. Mereka diserang dan orang tuanya mengirimnya keluar kastil dengan 2 tentara. Tetapi selama badai, mereka tersesat, dan sang putri ditinggalkan sendirian. Sulit bagi sang ratu untuk mempercayai hal ini, tetapi dia tidak bisa mengusir gadis itu dalam cuaca seperti itu. Ketika pangeran memasuki ruang tamu, dia sudah mengenakan gaun kering dan bersih yang diberikan ratu. Dia tampak mempesona sekarang. Pangeran tidak bisa mempercayai matanya. Dia jatuh cinta. Tetapi atas perintah ayahnya, dia tidak bisa menikahi seorang gadis jika dia bukan seorang putri sejati. Sang ratu menyadari bahwa pangeran telah jatuh cinta. Dia meyakinkannya, dan mengatakan bahwa dia tahu bagaimana mengetahui apakah tamu mereka mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ratu pergi ke kamar tamu yang disiapkan untuk gadis muda itu dan meletakkan kacang kecil kering di bawah kasurnya. Dan di atas, dia memerintahkan untuk meletakkan 6 kasur lagi. Segera gadis itu pergi tidur di kamarnya. Keesokan paginya, semua orang menantikan kebangkitan sang putri. Dan ketika dia bangun, ratu bertanya bagaimana dia tidur malam itu. Gadis itu menjawab bahwa dia sangat bersyukur atas malam itu, dan bahwa dia akan tidur lebih nyenyak di luar di tengah hujan. Meskipun demikian, dia tidur sangat nyenyak dan tidak cukup tidur. Dan sekarang punggungnya sakit, seolah-olah dia sedang tidur di atas batu. Ini adalah jawaban yang telah ditunggu-tunggu oleh ratu. Dia tahu bahwa hanya seorang putri yang bisa merasakan kacang yang tersembunyi di bawah ke-7 kasur. Mendengar ini, dan mengetahui bahwa gadis itu adalah putri sejati, pangeran memberitahu raja bahwa dia ingin menikahinya. Raja dan ratu dengan senang hati memberkati pernikahan putra dan putri mereka. Pangeran meminta gadis itu untuk tinggal di istana sampai perang di kerajaannya selesai. Dan dia sendiri mengirim pasukannya untuk membantu menyelamatkan negaranya. Mereka segera menikah dan hidup bahagia selamanya.